Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan di masa pandemi ini tetap stay at home, ikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari bahaya COVID. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi bersama ibu di pelajaran praktikum akuntansi jasa dagang dan manufaktur. Dan di pagi hari ini kita akan membahas mengenai dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada materi ini yaitu di KD 39 menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Di KD keterampilannya kita akan membahas di KD 49 melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian perusahaan dagang. Peserta didik mampu mengidentifikasikan dokumen sumber perusahaan dagang. Peserta didik mampu menganalisis dokumen perusahaan dagang. Nah, kalau kalian perhatikan gambar ini adalah berbagai jenis perusahaan dagang, mulai dari elektronik, otomotif, pakaian, sembako, dan kebutuhan pokok lainnya. Oke, kita masuk ke definisi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa, karena anak ibu sudah mempelajari perusahaan jasa, jadi kita akan membandingkannya. Perusahaan dagang berwujud fisik, sementara perusahaan jasa berwujud non-fisik. Akun dalam laporan keuangan, perusahaan dagang itu terdiri dari akun persediaan barang dagang dan akun harga pokok penjualan atau laporan laba ruginya. Sementara di perusahaan jasa, tidak terdapat akun persediaan barang di neraca, sementara untuk di laporan laba ruginya tidak terdapat akun harga pokok penjualan. Dari siklus operasinya, di sini anak-anak ibu bisa melihat bahwa perusahaan dagang itu dimulai dari barang yang diterima lalu menjadi persediaan barang dagang, lalu dijual dan dikirim. Apabila kredit menimbulkan piutang usaha, kalau tunai dia langsung ke kas. Sementara untuk perusahaan jasa, itu dari hasil dari pekerjaan. Apabila dijual secara kredit, dia menimbulkan piutang usaha. Apabila tunai, dia melalui kas. Oke, kita masuk ke bukti transaksi. Apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi adalah sebuah bukti yang tertulis atas setiap kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis. Manfaatnya adalah menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis dalam perusahaan. Merekam data transaksi bisnis perusahaan mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain dalam organisasi yang sama atau organisasi yang berbeda. Bagaimana dokumen transaksi itu dikatakan sah? Yaitu pertama, memenuhi syarat syah formil, yang artinya transaksi yang terjadi harus sesuai dengan prosedural formal perusahaan yang dibuktikan dengan adanya bukti transaksi yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, memenuhi syarat syah material, artinya perhitungan atau jumlah nominal benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga apabila terjadi manipulasi data transaksi, maka dapat dilakukan dengan mudah penelusurannya. Ini peta konsep dari bukti transaksi. Bukti transaksi itu ada jenisnya dari internal dan eksternal. Internal berarti dari dalam perusahaan, itu berupa bukti kas masuk dan bukti kas keluar beserta bukti memo. Sementara dari eksternal dapat berupa faktur, bilet giro, cek, nota kontan, nota debit, nota kredit, dan kwitansi. Bagaimana bentuk dan tujuan dari bukti-bukti ini? Selanjutnya akan kita bahas. Yang pertama,
yaitu bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti transaksi menunjukkan jumlah kas yang masuk dalam perusahaan dalam tanggal tertentu. Bukti ini biasanya didukung dengan cek bil giro atau tembusan kwitansi. Ini kamu bisa lihat bentuknya bukti kas masuk ya, atau disebut juga bukti penerimaan kas. Selanjutnya bukti kas keluar. Tadi masuk, sekarang keluar. Bukti transaksi yang menunjukkan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan dalam tanggal tertentu. Bukti ini biasa didukung dengan cek bilet giro, tembusan kwitansi. Oke, selanjutnya memo. Memo adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan untuk bagian-bagian lain di perusahaan yang berisi perintah pencatatan suatu transaksi. Ini dia bukti memorialnya, dapat anak-anak ibu perhatikan dalam gambar berikut ini. Selanjutnya faktur. Faktur adalah bukti transaksi jual beli secara kredit yang dibuat oleh penjual. Lembar asli diberikan kepada pembeli sebagai bukti pembelian kredit dan tembusan atau kopiannya disimpan penjual sebagai bukti transaksi penjualan kredit. Nah, ini kalau ada tulisan kopi, berarti ini akan disimpan oleh si penjual dan yang asli akan disimpan oleh si pembeli. Bilet giro. Ya, anak-anak ibu mungkin pernah mendengarnya di perbankan, ini sering sekali kita dengar. Bilet giro adalah alat pembayaran kepada pihak lain dengan cara memindahkan saldo rekening bank pihak yang membayar kepada rekening pihak yang menerima pembayaran. Berarti ini sifatnya pemindahan saldo rekening ya. Ini dia contohnya. Selanjutnya cek. Tadi ada giro, berarti pemindah bukuan. Nah, bagaimana dengan cek? Cek adalah surat perintah dari pemegang rekening giro, penyimpanan dana kepada bank supaya mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada pembawa cek atau pihak yang namanya dicantumkan dalam cek tersebut. Ini contohnya. Ini dari Bank Mega Jaya. Selanjutnya nota kontan. Tanda bukti transaksi pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual kepada pembeli dan lembar yang asli diberikan kepada pembeli. Nota debit, surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang, dagangan atau pengurangan harga yang dibuat oleh pihak pembeli. Nota kredit adalah surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau pengurangan harga karena terjadinya kerusakan barang atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan. Nota kredit dibuat dan ditandatangani oleh penjual. Oke, di sini anak-anak ibu dapat melihat contoh nota kredit ya. Ada tanggal, ada nomor faktur, nama barang, kode nama barang, jumlah unit, dan harga. Kwitansi adalah tanda bukti terjadinya pembayaran. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bukti transaksi sebagai dokumen sumber dan sebagai dokumen pendukung. Apa perbedaannya? Dokumen sumber adalah dokumen yang datanya dipakai sebagai sumber pencatatan ke dalam catatan akuntansi atau jurnal dan buku pembantu. Dokumen pendukung adalah dokumen yang menguatkan data yang dicantumkan ke dalam dokumen sumber. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini ibu buatkan bagan untuk menentukan mana dokumen sumber dan mana dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Transaksinya penjualan tunai. Dokumen sumbernya yaitu formulir penjualan tunai atau nota kontan. Nah, dokumen pendukungnya adalah pita register kas. Selanjutnya penjualan kredit
Dokumen sumbernya yaitu faktur penjualan. Dokumen pendukungnya adalah surat order pengiriman barang, laporan pengiriman barang, serta surat muat. Retur penjualan, dokumen sumbernya nota kredit. Dokumen pendukungnya adalah laporan penerimaan barang. Jadi nanti akan disinkronkan apakah jumlah barang dan harganya sesuai dengan catatan dari dokumen sumber, didukung oleh dokumen pendukung dari laporan penerimaan barang. Pembelian tunai, itu dokumen sumbernya bukti kas keluar. Dokumen pendukungnya adalah surat order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur penjual pemasok. Pembelian kredit, dokumen sumbernya adalah faktur pembelian. Dokumen pendukungnya adalah surat permintaan pembelian, retur pembelian, dokumen sumbernya adalah nota debit, dan dokumen pendukungnya adalah laporan pengiriman barang. Dan yang terakhir adalah penggajian dan pengupahan. Dokumen sumbernya adalah bukti kas keluar, dokumen pendukungnya adalah daftar gaji dan rekap daftar gaji. Oke anak-anak ibu, mudah-mudahan kalian sudah memahami apa itu dokumen bukti transaksi, apa perbedaan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada dokumen transaksi perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.